Di tengah banyaknya persoalan di negara kita, teman-teman, wakil presiden yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan malah main bola asik-asikan daripada memikirkan solusinya bagaimana masalah-masalah di Indonesia itu terselesaikan. Dan di sini Anies Baswedan menyindir keras ya Gibran yang memain bola di saat negara kita sedang genting. Yuk kita saksikan videonya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita sama-sama hormati, yang menjadi rujukan dan pembina penerus Ketua Dewan Pembina BKMT Kakanda Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan umurnya. Yang saya hormati Ketua Umum BKMT Dr. Hajah Sifa Fauzia, yang Masya Allah energinya luar biasa, bukan hanya aktif di Jakarta tapi keliling ke seluruh Indonesia. Yang sedang menjadi tuan rumah Ketua BKMT DKI Jakarta Hajah Nur Fitria Farhana, yang Masya Allah memimpin di Jakarta majelis taklimnya makin maju dan berkembang di sini. BKMT-nya makin besar. Juga yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Asyafiyah Hajah Lili Kamalia Ihsana, serta para ustazah keluarga besar BKMT yang kalau disebut namanya dari yang ada di sini luar biasa panjang semua di sini, banyak ustazah-ustazah yang barat, timur, utara, timurnya juga Ustazah Atifah Hasan timur, dan semua saja mohon izin tidak disebut nama satu persatu. Dan yang alhamdulillah hadir bersama kita guru kita yang nanti akan memberikan tausiah, Kiai Haji Abdullah Gimnastia Agim, yang hadir bersama kita di sini. Semoga beliau juga diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan kegiatan dakwahnya. Alhamdulillah hari ini bersyukur saya bisa ikut hadir di dalam kegiatan tablik akbar Gebiar Muharram. Ibu-ibu semua di sini adalah penggerak. Tadi disampaikan yang datang ribuan, ruangan ini gak cukup, di luar sana masih lebih banyak lagi. Boleh beri tepuk tangan buat mereka yang bertahan di luar sana. Ada yang naik bis, ada yang naik angkot, motor, odong-odong. Untung odong-odongnya kesini, nggak muter-muter aja ya. Tapi memang itu ibu-ibu kalau sudah ada yang dituju, semua pasti bisa dijalankan, betul nggak? Apalagi untuk kegiatan PKMT, betul kan? Semua daya upaya dikerahkan. Tadi dibilang ibu-ibu di sini umurnya mungkin berapa umurnya rata-rata di sini? Umurnya berapa bu rata-rata? Gini, tulisan di KTP boleh 50-60, tampilan 25. Ya. Tadi kan dibilang semangatnya umur berapa? 25, tampilan 25. KTP simpen aja, gak usah ditunjuk-tunjukin. Yang kelihatan wajah penuh semangat yang selalu muda dari ibu KMT, ya kan? Iya, karena gini Bu, tua muda itu ada nggak kriterianya? Nggak ada. Jadi kalau dibilang tua itu kalau gimana? Nih, tuh si itu tuh udah tua. Gimana batasnya coba?
Di rumah aja. Kalau anak umur 15 tahun di rumah aja tua. Coba ibu gimana tuh? Kalau muda gimana? Hah? Tuh, paling susah itu bikin kriteria muda sama tua. Saya bikin kriteria sendiri, boleh ya? Boleh ya? Gini kriterianya. Kalau yang dibicarakan adalah masa lalu, maka dia tua. Kalau yang dibicarakan adalah masa depan, dia muda. Jadi ibu-ibu ustazah di sini, kalau bicara mulainya dengan gini, dulu, ini udah tua ini. Ini udah tua nih. Kalau ngomongnya dulu, ini udah tua nih. Tapi kalau ngomongnya besok, jadi bilang aja gini, boleh aja hitungan tahun kalender usianya 60, 70, hitungan kalender. Tapi yang dibicarakan selalu masa depan, insya Allah masih muda terus. Iya. Jadi kalau yang diomongin masa depan gampang. Jadi kalau ada ustazah umurnya 30-an, tapi ceritanya saya dulu begini, ini tanda-tanda apa nih? Tanda tua. Walaupun umurnya 30-an, jangan bilang muda. Umurnya 30-an, tapi ngomongnya dulu udah tua. Kita harus lihatnya ke depan. Apalagi nih temanya tahun ini apa nih? Mewujudkan generasi Islami yang berlandaskan iman, amal, ilmu. Generasi itu maksudnya generasi ke depan. Kan bukan mewujudkan generasi masa lalu, bukan? Jadi harus lihatnya terus ke depan, bukan nengoknya ke belakang. Menengok belakang. Kalau nengoknya ke depan, maka kita akan menyiapkan generasi masa depan yang hebat. Nah, ibu-ibu semua, kita berada di sini, barusan menyaksikan nih, yang berada di atas panggung nih, ada Kak Ida di sini, Bu Kalili, Bang Delami, Kak Siva. Saya mau cerita nih soal generasi. Saya selalu menggunakan contoh ini, meskipun buat keluarga anak-anak almarhum Ibu Tuti Alawiyah udah sering, tapi kita mengingatin. Di tempat ini adalah contoh mewujudkan generasi yang dikerjakan oleh guru kita almarhumah Ibu Tuti Alawiyah. Bukan saja membina majelis taklim di mana-mana, tapi rumah tangganya pun menjadi tempat taklim bagi anak-anaknya yang kemudian meneruskan perjuangan anak orang tuanya di masa yang berikutnya. Betul tidak? Nah, jadi melihat ke depan, kemudian yang dipikirkan menyiapkan generasi masa depan. Buat cap pantun boleh nggak nih? Boleh ya, pantun ya. Ini soalnya nyambung sama cerita tadi. Dari keteladanan itu kita harus ambil hikmah. Jalan-jalan ke pasar Minggu, tak lupa beli lumpia. Senang sekali bisa bertemu teladan kita Ibu Tuti Alawiyah. Sekarang kita terusin nih, semua yang di sini lagi menerusin. Tapi yang tidak kalah penting nyiapin generasi ke depannya nih. Tantangan kita di situ. Tantangan kita memastikan bahwa ya di rumah, ya di luar kita bisa menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Dan kita semua merasa bersyukur, saya juga bersyukur sekali. Selalu ketika ada acara PKMT dapat kesempatan hadir. Saya kalau diundang PKMT insya Allah selalu hadir di sini. Saya bikin pantunnya juga nih. Ada anak senang main HP, buka aplikasi untuk hiburan. Terima kasih buat PKMT sudah mengundang Anies Baswedan. Terima kasih sudah diundang. Cakep, beneran cakep.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan pantunnya, bukan orangnya. Pantunnya. Pantunnya nih. Jadi nggak apa-apa, bismillah. Nah, insya Allah PKMT nanti berusia bukan kan? Tahun depan. Kan tahun 81. Jadi sekarang 43. Kan 43 tahun. Perjalanan 43 tahun itu kan bukan perjalanan yang pendek ya. Betul. Tapi kita harus bilang 43 tahun ini baru awalan, bukan akhiran. Kalau buat umur manusia 43 tahun itu sudah cukup banyak. Oke? Tapi buat umur sebuah gerakan dakwah ini masih singkat. Insya Allah BKMT panjang umurnya, tidak terbatas usianya. Sekarang baru 43 tahun. Jangan bilang sudah 43 tahun. Baru 43. Biar nanti terus panjang ke depan. Dan itu artinya regenerasi terus menerus, menyiapkan generasi-generasi penerus berikutnya yang bisa membuat BKMT makin berkembang. Karena itu kalau boleh saya pesan, boleh ya pesan ya, jadikan BKMT ini wahana untuk mencerdaskan bangsa, tempat untuk saling mengkaji, membahas masalah-masalah yang ada di sekitar kita, sehingga peran BKMT selalu relevan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. BKMT selalu menjadi bagian dari yang terlibat di dalam persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita. Hari ini, Ibu, banyak nggak masalah-masalah lingkungan kita? Banyak. Anak pegang HP, bingung pak cara pegangnya. Pakai HP buat pinjam, pinjol. Terus ada juga judi online. Betul nggak? Ini dari alat begini aja nih, muncul masalahnya banyak. Belum lagi porno. Tapi di sisi lain, dari alat ini kita bisa dapat ilmu pengetahuan. Mau lihat peristiwa di mana saja bisa lewat ini, betul nggak? Ibu kalau lagi berangkat umroh yang nggak bisa bahasa Arab, pakai alat ini buat ngobrol, bener nggak? Jadi ini adalah alat yang bisa berguna positif, tapi juga bisa negatif. Nah, dengan kemajuan teknologi seperti ini, jangan sampai para ustazah ini tidak mengikuti perubahan teknologi. Nanti gini, anak-anaknya abad 21, ibu-ibunya abad 20. Betul gak? Lalu dikirim ke sekolah, sekolahnya abad 19. Lebih jauh lagi nanti. Nah, kita harus belajar. Karena itu salah satu sifat yang harus kita miliki adalah jadi pembelajar. Dan kita berharap, kalau boleh saya berharap di sini, mudah-mudahan nanti BKMT bisa merambah masuk ke media-media baru supaya bisa ikut mewarnai tanpa meninggalkan yang selama ini sudah dikerjakan, majelis-majelis taklim yang ada di tempat ibu bapak semuanya. Nah, mudah-mudahan juga. Bagaimana kalau kita melihat teman-teman, Gibran pada saat debat Pilpres dahulu ya, menjanjikan lapangan kerja itu sekitar 19 juta lapangan pekerjaan. Ini angka yang sangat-sangat besar. Namun kenyataannya apa? PHK di mana-mana. Banyak perusahaan yang tutup, bahkan terancam tutup. Dan disinilah harusnya peran para pemimpin kita ya,
bagaimana Prabowo Subianto dan Gibran ya harusnya memikirkan mencari solusi. Dan terlihat beberapa waktu lalu Gibran itu teman-teman ya viral di media sosial lantaran beliau main sepak bola bersama dengan rekan-rekannya. Bahkan Gibran mencetak gol teman-teman. Ini ya normal sih sebenarnya ya karena olahraga teman-teman. Tapi yang lebih penting dan gentingnya adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin ya suka tidak suka 24 jam kita tuh harus memikirkan rakyat ya. Bagaimana rakyat bisa makan, apa kendala rakyat, apa solusi rakyat ya. Apa masalah yang dihadapi rakyat saat ini. Seharusnya pemimpin seperti itu ya. Bukan malah asik-asik bermain sepak bola, kemudian seru-seruan teman-teman. Di sisi lain banyak rakyat yang kena PHK, banyak rakyat yang belum makan karena kesulitan ekonomi dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?